Ya, halo hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Yulan Fajar pada channel Tanam Aja. Berjumpa lagi dengan saya dan pada kesempatan kali ini sesuai judulnya saya akan membagikan tips kepada teman-teman atau memberikan beberapa informasi mengenai beberapa jenis tanaman yang nantinya dia tidak mudah turun harganya. Tips ini saya peruntukkan bagi kalian yang kalian berminat membudidaya tanaman atau membeli tanaman untuk dijual kembali. Karena kita tahu bahwasanya pada masa pandemi ini harga tanaman cukup naik. Takutnya nanti akan terjadi fluktuatif di mana ada harga tanaman yang saat ini tinggi dan nantinya setelah tren turun harga tanaman itu pun juga ikut turun dan nanti akan menyebabkan kerugian. Itulah sebabnya konten ini saya buat untuk kalian agar kalian mengetahui beberapa jenis tanaman atau tanaman apa saja yang meskipun tren menurun harga tanaman ini tetap tidak turun drastis lah. Dan seperti apa pembahasan selengkapnya mengenai jenis-jenis tanaman yang harganya tidak akan turun, tetap terus saksikan video pembahasannya hingga selesai. Ya baik teman-teman, sesuai dengan pembahasan di awal, sesuai yang saya sampaikan di awal tadi, bahwasanya saya akan menyampaikan beberapa jenis tanaman yang meskipun tren telah turun harganya tetap akan tinggi, dalam arti dia tidak akan benar-benar anjlok harganya, tapi dia masih memiliki harga jual yang cukup lumayan menurut saya. Dan tentu saja perlu teman-teman ketahui terlebih dahulu bahwasanya tanaman-tanaman yang akan saya sebutkan setelah ini, dia adalah tanaman-tanaman yang memang pada dasarnya dia pertama memiliki waktu tumbuh yang tidak cepat. Waktu tumbuhnya cukup memakan waktu yang cukup lama, bisa berbulan-bulan dan bahkan sampai menahun. Dan kedua, memang tanaman ini beberapa membutuhkan perawatan khusus. Dan yang ketiga, biasanya yang menyebabkan tanaman ini tetap berharga tinggi adalah pembudidayaannya pun juga tidak mudah, karena ya memakan waktu lama itu tadi satu. Yang kedua, karena untuk membudidaya juga butuh perawatan khusus. Dan yang keempat, terakhir, kenapa tanaman ini tetap akan berharga cukup panjang, harganya tetap akan cukup tinggi di kemudian hari, yaitu karena tanaman ini bukan berasal dari tempat itu, atau mungkin bisa tanaman yang berasal dari daerah lain atau dari pulau lain dan bahkan dari negara lain juga bisa. Dan apa sajakah untuk tanaman-tanaman tersebut? Yang pertama, tanaman yang dia tetap akan memiliki harga cukup tinggi meskipun tren telah turun, yaitu adalah tanaman anggrek. Ya, ini adalah contoh tanaman anggrek sederhana milik saya, adalah Dendrobium jenis itu. Dan perlu teman-teman ketahui kenapa tanaman anggrek ini walaupun tren telah turun harga tetap mahal, karena ya seperti faktor pertama tadi, tanaman anggrek ini dia memiliki masa tumbuh yang cukup lama. Saya pernah survei di salah satu tempat penjual tanaman yang cukup terkenal di Jogja, yaitu di Pasti, pasar di Pasti Yogyakarta yang ada di Jalan Bantul, yang mana harga Dendrobium, anggrek Dendrobium adalah cukup basic, ya cukup tidak mahal-mahal banget. Itu paling murah harganya untuk ukuran remaja itu adalah di kisaran 35.000. Itu saya survei sebelum pandemi, yang mana harganya itu sudah, saya bertanya ke beberapa penjual pun, beberapa toko harganya memang sama, sekitar paling murah 35.000 untuk ukuran remaja yang dia bahkan belum berbunga. Beda lagi jika itu jenis yang lain, pasti harganya juga akan lebih mahal. Dan terlebih lagi, tanaman anggrek ini sebenarnya dia punya peminatnya tersendiri, yang mana banyak sekali kolektor-kolektor anggrek yang memang dia anggrek mahal pun tetap akan dia beli. Jadi tanaman anggrek ini tetap akan mahal meskipun tren tanaman turun besoknya. Ya, dan untuk tanaman yang kedua yang harganya tetap akan tinggi meskipun tren telah turun, yaitu adalah tanaman kaktus. Ya memang karena tanaman kaktus-kaktusan dia memiliki waktu tumbuh yang cukup lama, ya pasti itu make sense kenapa harganya juga tidak begitu murah pastinya. Dan apalagi banyak kaktus juga yang dia memiliki
variasi warna yang seperti kaktus gimno warna-warni itu kan kalian tak pasti tahu. Tetapi di sini saya lebih fokus kepada salah satu jenis kaktus, yaitu adalah jenis kaktus astro. Ini ya tanaman kaktus astro milik saya, bisa dilihat. Ia memang cukup kecil, ini potnya pot ukuran 5. Ya, ukuran 5. Dia cukup kecil. Ini bahkan sudah saya beli sejak bulan Februari 2020. Ya, bisa dilihat ukurannya pun tidak banyak berubah sejak saya beli seingat saya. Karena memang pertumbuhan Nah, pertanyaannya kenapa saya lebih memilih kaktus astro daripada kaktus gimno? Perlu teman-teman ketahui dan pasti teman-teman juga tahu bahwasanya kaktus astro dengan kaktus gimno itu memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Kenapa? Karena kaktus gimno dia bisa memperbanyak diri atau berkembang biak itu menggunakan tunas-tunas maupun dahan yang muncul di pinggir-pinggirnya, yang nanti bisa kita tanam atau kita bisa menggunakan sistem grafting atau kita sambung batang dengan yang paling mutakhir adalah salah satunya dengan batang buah naga. Itu adalah salah satu cara mensiasati tanaman gimno warna-warni agar dia bisa bertumbuh cepat. Dan sementara tanaman astro ini dia tidak bisa disiasati. Tanaman astro ini dia hanya bisa ditanam dari biji hingga dewasa, yang mana itu pasti membutuhkan waktu sangat lama. Dan pertumbuhan tanaman astro ini pun, kaktus astro ini pun juga lebih lambat daripada kaktus gimno yang warna-warni. Ya, itulah kenapa menurut saya meskipun tanaman kaktus astro ini setelah kita turun dari tren tanaman, harganya tetap akan tinggi. Dan ngobrolin soal harga pun, untuk tanaman kaktus astro ini pun dia juga memiliki harga yang tidak murah juga. Bahkan sebelum pandemi saya termasuk cukup beruntung karena saya membeli kaktus astro ini dulu ketika harga promosi, harga masih promo. Dan sebenarnya harga untuk kaktus astro ini pun saya pernah menemukan yang ukurannya lebih kecil, sekitar setengahnya ini, harganya pun sudah 50.000. Ya, belum lagi itu pun saya temukan ketika sebelum pandemi, dan mungkin setelah pandemi, setelah tren tanaman ini naik, harganya pun juga akan semakin naik pula. Tetapi walaupun tren sedang naik, nanti ketika turun pun kalian tidak perlu khawatir, karena tanaman astro ini pun juga tetap akan mahal. Karena ya bagaimanapun tanaman astro ini pasti masih memiliki peminat tersendiri bagi para pecinta tanaman-tanaman kaktus, terutama kaktus astro itu. Oke, dan kita masuk lagi ke jenis tanaman yang ketiga. Untuk jenis tanaman yang ketiga ini sebenarnya tanaman yang sebenarnya cukup baru booming belakangan ini, yaitu adalah tanaman alocasia. Tetapi alocasia sendiri teman-teman juga tahu banyak sekali jenisnya, dan sebenarnya alocasia pun sebenarnya harga dari tanaman alocasia itu tidak mahal-mahal banget di beberapa jenis, karena tanaman alocasia ini dia bisa dibudidayakan dengan mudah dengan cara atau metode cacah bonggol dan lain-lain. Dan malah belakangan ini kita ketahui bahwasanya tanaman alocasia yang kita cukup kagumi, yaitu alocasia dragon silver, itu ternyata dragon scale maksud saya, itu ternyata di Kalimantan stoknya sangat melimpah ruah dan panjang-panjang bonggolnya bisa diperbanyak dengan sangat mudah dan banyak. Tetapi ada salah satu jenis alocasia yang saya masukkan ke daftar ini, yang memang tanaman alocasia ini bukan jenis yang semudah itu untuk diperbanyak atau dibudidayakan, yaitu adalah jenis tanaman alocasia black velvet dan alocasia ninja. Ya, karena saya tidak punya tanaman alocasia ninja, saya hanya punya alocasia black velvet. Indah. Ini dia tanaman alocasia black velvet milik saya. Masih kecil, ya, daun 2. Kecil segini saja dia
harga jualnya pun cukup tinggi. Kemarin saat masih rame-ramenya, mungkin sekarang pun juga masih rame, kebanyakan orang menjual dengan harga 100.000 untuk Alocasia Black Velvet daun 2. Cukup mahal kan? Tapi sebenarnya kisaran harga untuk penjualan dari Alocasia Black Velvet ini dia adalah sekitar 50 ribuan, 50 hingga 100 untuk daun 2-nya. Tapi akan berbeda harga jika dia memiliki daun 2 atau 3 atau lebih. Itu akan lebih mahal lagi harganya. Biasa memang dihitung per daun. Dan kenapa tanaman Alocasia Black Velvet ini lama? Sama seperti jenis tanaman yang saya sebutkan sebelumnya. Memang tanaman Alocasia Black Velvet ini waktu tumbuhnya atau masa tumbuhnya dia cukup lama. Saya membeli tanaman Alocasia Black Velvet ini daun 2, dia sudah sejak bulan November, pertengahan November lebih tepatnya. Dan sampai sekarang di akhir Desember ini, tepat tanggal 25, belum ada kemajuan, belum ada pertambahan daun dan lain-lain. Padahal pada umumnya tanaman Alocasia ini dia cukup mudah untuk tumbuh daun baru apabila dia memiliki media tanam yang bagus dan juga diletakkan di tempat yang tepat. Saya sudah melakukan kedua treatment itu, tetapi untuk Alocasia Black Velvet ini dia memiliki mungkin waktu tumbuh yang lebih lama, berbeda dengan tanaman Dragon Silver milik saya, yang mana saya letakkan di tempat yang sama dengan media tanam campuran yang sama pun dia sudah cukup rimbun sekarang. Nah, itulah kenapa yang menyebabkan tanaman Alocasia Black Velvet ini akan harganya tetap cukup tinggi, karena memang masa tumbuhnya yang cukup lama. Ini baru Black Velvet, beda lagi jika tanaman Alocasia Ninja. Ya kita tahu sendiri, ya memang Alocasia Ninja memiliki daun yang mirip-mirip dengan Black Velvet, tapi dia memiliki tekstur daun yang lebih tebal. Ya, yang membedakan sebenarnya menurut saya yang perbedaan cukup jelas cuman itu sih yang membedakan Ninja dengan Black Velvet. Black Velvet saja yang dia tidak setebal Ninja daunnya, dia memiliki waktu tumbuh daun yang cukup lama. Apalagi apabila itu tanaman Alocasia Ninja, pasti akan lebih lama. Dan itulah juga yang menyebabkan harga jual dari tanaman Black Velvet ini tidak akan mudah untuk turun. Ya paling minimal masih di kisaran 50.000. Itu adalah prediksi saya. Oke, dan untuk pembahasan yang selanjutnya, nomor 4, tanaman yang tetap akan mahal harganya itu adalah tanaman-tanaman dengan jenis Varigata. Saya tidak punya tanaman jenis Varigata nomor 4. Ya, bisa kita tahu sendiri bahwasanya tanaman Varigata ini sudah pasti mereka mahal. Dari jenis tanaman apapun, dia pasti akan lebih mahal daripada spesiesnya. Entah itu Syngonium yang Varigata itu pasti harganya akan lebih mahal daripada Syngonium yang putih biasa. Dan juga kita mau tahu Monstera biasa pun kita tahu sekarang harga untuk bonggolnya pun kisarannya sudah 25 hingga 50.000. Itu cuman bonggol. Apalagi apabila itu yang Varigata. Varigata pun saya pernah menemukan harga untuk satu daunnya itu 900.000. Mahal sekali kan Varigata? Kenapa tanaman Varigata ini cukup mahal, dan kenapa meskipun tren turun dia tetap akan mahal? Memang karena perawatan tanaman Varigata ini tidak mudah. Jika kalian meletakkan tanaman Varigata ini di tempat yang terlalu terik, harapannya kan agar dia pertumbuhannya cukup maksimal, tetapi nanti malah akan membuat daun itu menjadi kering. Dan untuk pengarahan dan pemupukannya pun juga berbeda, dan penjagaannya pun juga cukup berbeda karena harganya mahal, bisa dicuri. Ya, itulah kenapa tanaman Varigata ini tetap akan mahal meskipun tren tanaman nantinya akan menurun, apapun jenis tanamannya. Oke. Dan yang kelima, jenis tanaman yang dia tetap akan berharga mahal meskipun tren tanaman menurun, yaitu adalah jenis tanaman impor. Ya, namanya juga tanaman impor, dia bukan berasal dari daerah kita, jadi pastinya dia akan butuh perawatan khusus. Pendatangannya pun dari negara lain, dia pasti juga membutuhkan biaya yang tinggi, dan mungkin di sana pun juga memang harganya juga cukup tinggi.
Dan itulah penyebabnya ketika sampai di sini di Indonesia pasti harga juga tetap akan mahal. Kita juga tahu salah satu contoh yang mudah saja yaitu adalah tanaman adenium tumpuk yang berwarna-warni. Itu sebenarnya dia adalah tanaman adenium yang dia berasal dari Thailand. Nah, itulah kenapa dia harganya cukup mahal, karena memang dia bukan berasal dari daerah kita, bukan berasal dari negara kita. Dan ketika kita menemukan harga yang cukup murah pun, itu kemungkinan adalah bijinya, atau mungkin ya itu hanyalah grafting atau sambung batang dari tanaman adenium, yang bagian bawahnya adalah bonggol biasa dari daerah kita, yang lalu disambung batang menggunakan batang dari adenium tumpuk. Ya pastinya akan lebih mahal daripada tanaman adenium biasa yang bunganya berwarna pink-pink seperti itu. Dan salah satu jenis tanaman lain yang juga baru booming yaitu adalah keladi pastinya. Keladi impor dari Thailand itu juga cukup mendominasi pasar kita, yang kemarin cukup bikin resah juga karena keladinya bagus-bagus, keladi lathai atau ada keladi hitam dan lain-lain yang dia dari Thailand. Itu memang saya akui keladinya cukup bagus-bagus, tapi harganya mahal ya, karena memang dia berasal dari negara yang cukup jauh, dan ketika sampai di Indonesia pasti dia juga butuh perawatan khusus. Itulah yang menyebabkan tanaman ini akan tetap berharga mahal meskipun tren akan turun. Oke, seperti itu ya. Baik, mungkin itu saja teman, beberapa tips atau beberapa informasi mengenai jenis-jenis tanaman apa saja yang tetap akan bertahan dengan harga yang ya cukup tinggi, tidak begitu anjlok lah menurut saya, versi dari tanam aja. Oke, mungkin jika kalian punya masukan atau mungkin punya saran lain, mungkin kalian tidak sependapat dengan saya juga boleh, silahkan tuliskan di kolom komentar saja. Dan mungkin apabila kalian juga punya daftar tanaman lain yang kira-kira dia tetap akan bertahan dengan harga tinggi di kala tren tanaman turun, mungkin kalian juga bisa tuliskan saja di kolom komentar ya. Oke, seperti itu teman-teman. Ya, oke teman-teman, mungkin seperti itu dulu untuk video yang dapat saya share pada kesempatan kali ini. Tetap terus saksikan video-video yang akan saya bagikan pada kesempatan berikutnya. Dan apabila kalian punya kritik, saran, pertanyaan, atau mungkin request, silahkan kalian bisa tuliskan saja di kolom komentar. Dan kalian juga bisa mungkin DM saya melalui Instagram di IG saya @yul_fajar. Baik, terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini hingga selesai. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya, dan like dan share video ini apabila kamu suka.